Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febrian Reda Vanza dari kelas manajemen 19D NPM 1941042. Di sini saya ingin mempresentasikan obligasi. Yang pertama, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Meski ada tanggal jatuh tempo, bukan berarti obligasi tersebut dipegang hingga jatuh tempo, karena sebenarnya dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai per value, biasanya mulai dari 1 juta. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo, maturity. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga, kupon interest rate yang menunjukkan berapa persentase dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Yang kedua, jenis obligasi. Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi pemerintah terkadang juga disebut obligasi negara, diterbitkan oleh pemerintah. Sangatlah beralasan untuk berasumsi bahwa pemerintah akan memenuhi pembayaran yang dijanjikannya, sehingga obligasi pemerintah tidak memiliki risiko gagal bayar. Namun, obligasi ini tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Obligasi ini akan menurun ketika tingkat bunga naik. Banyaknya investor memandang obligasi pemerintah sebagai tempat yang aman, namun kurang menguntungkan untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki. Obligasi pemerintah adalah salah satu investasi yang paling aman meskipun perubahan tingkat bunga dapat terjadi kapan saja dan menyebabkan perubahan yang signifikan dalam nilai obligasi, terutama untuk obligasi jangka panjang. Yang kedua, obligasi perusahaan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Sesuai dari namanya saja kita sudah tahu bahwa obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan, tidak seperti obligasi pemerintah. Obligasi perusahaan memiliki risiko gagal bayar. Jika perusahaan emiten mengalami masalah, perusahaan tersebut mungkin tidak mampu melakukan pembayaran suku bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Setiap obligasi perusahaan memiliki tingkat risiko gagal bayar yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik perusahaan emiten dan ketentuan spesifik dari setiap obligasi risiko. Risiko gagal bayar sering disebut juga sebagai risiko kredit. Makin besar risiko gagal bayar, makin tinggi tingkat bunga yang diminta oleh investor. Obligasi perusahaan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Selisih imbal hasil antara obligasi pemerintah berperingkat tinggi dengan obligasi pemerintah relatif kecil, tapi selisih tersebut akan cukup lebar bagi perusahaan dengan peringkat kredit rendah yang otomatis memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Tentunya perubahan situasi kredit suatu perusahaan dapat menyebabkan pergeseran selisih imbal hasil yang dramatis. Ketika perekonomian tidak mengalami masalah, jenis obligasi perusahaan biasanya memberikan pengambilan yang lebih tinggi kepada investor daripada obligasi pemerintah. Namun, ketika perekonomian melemah dan kekhawatiran meningkat gagal bayar, obligasi perusahaan memberikan hasil yang lebih rendah daripada obligasi pemerintah. Selanjutnya, jenis obligasi pemerintah daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, seperti obligasi perusahaan. Obligasi pemerintah daerah juga memiliki risiko gagal bayar, tapi obligasi pemerintah daerah memberikan suatu keunggulan penting dibandingkan jenis obligasi yang lain. Pada umumnya, tingkat bunga obligasi pemerintah daerah lebih rendah daripada obligasi pemerintah, dengan tingkat risiko yang relatif sama. Yang terakhir, obligasi luar negeri adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan luar negeri. Obligasi perusahaan luar negeri tentunya juga memiliki risiko gagal bayar. Begitu pula dengan obligasi beberapa pemerintah luar negeri. Munculnya risiko tambahan jika obligasi dinyatakan dalam mata uang selain mata uang negara investor.
Misalnya, Anda membeli obligasi perusahaan yang dinyatakan dalam mata uang yen Jepang, akan masih bisa mengalami kerugian, sekalipun perusahaan tersebut tidak gagal bayar, jika yen Jepang nilainya mengalami penurunan terhadap mata uang negara Anda. Yang ketiga, jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama, obligasi dengan tingkat suku bunga tetap, fixed rate. Obligasi berkupon tetap ini biasa disingkat dengan nama FR dan membayarkan kupon dengan nilai persentase tertentu yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Dihitung dari nilai pokok obligasi, nominal obligasi ini hampir serupa dengan deposito. Yang kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang, floating rate. Floating rate bond adalah obligasi dengan bunga mengambang. Obligasi dengan bunga mengambang didasarkan pada tingkat suku bunga variabel yang penyesuaiannya bunganya dilakukan secara berkala. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat suku bunga 0, 0. Obligasi tanpa bunga atau bisa dikenal dengan nama zero coupon bonds adalah suatu obligasi surat utang yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon, sebagaimana obligasi pada umumnya sampai surat utang itu jatuh tempo. Selanjutnya, obligasi dengan diskon penerbitan awal, original issue discount. Tingkat bunga kupon adalah pembayaran kupon payment dibagi dengan per value. Efek seperti ini disebut obligasi dengan kupon 0 atau bisa disebut dengan zero coupon bonds. Atau juga obligasi dengan diskon emisi awal, original issue discount. Selanjutnya, obligasi yang dapat dikonversi dalam kurung convertible bond adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham, baik itu saham biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan dengan waran adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu. Biasanya lebih tinggi dari harga pasar saat penerbitan waran. Terus, seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini gunanya untuk menentukan nilai imbal beli yang sebagaimana atas obligasi tersebut. Imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama, imbal hasil saat jatuh tempo, yield to maturity. Yield to maturity atau imbal hasil sampai jatuh tempo adalah pengembalian total return obligasi dengan bunga interest ditambah keuntungan modal capital gain yang diperoleh ketika obligasi jatuh tempo. Yang kedua, imbal hasil saat penembusan, yield to call. Imbal hasil saat penembusan, yield to call atau bisa disingkat YTC, yaitu yang diperoleh pada obligasi yang bisa diterima kembali. Yang ketiga, imbal hasil saat ini. Imbal hasil itu adalah keuntungan berupa bunga atau dividen dari sebuah investasi surat berharga yang diterima oleh penanam atau modal. Besaran imbal hasil dapat bergantung pada metode perdagangannya, aktif atau pasif, dan bagaimana usaha pedagang dalam mengatasi keadaan pasar saat itu. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko gagal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody's, Standard, dan Poor's S&P. Dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.